Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Singkun dengan NIM 2104411061. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, karakteristik pendidikan di Indonesia. Melaksanakan pendidikan merupakan tujuan suatu pendidikan, maka dari itu Indonesia harus meningkatkan pendidikan untuk kepentingan bangsa. Melalui pendidikan berbagai aspek kehidupan seperti agama bisa sekolah. Selain itu juga pendidikan menjadi tempat pengembangan pikiran seperti belajar, menganalisis, memecahkan masalah, menyimpulkan dan lain sebagainya. Yang kedua, mutu pendidikan di Indonesia. Seperti yang telah penulis sebutkan di latar belakang, bahwa pendidikan di Indonesia sangatlah rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kini kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal tersebut bisa dilihat dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru sekarang banyak sekali yang hanya sebatas mengajar, kecuali bagi guru-guru lama yang sudah berdedikasi di dunia pendidikan. Gaji guru menjadi permasalahan saat ini. Banyak sekali guru yang resign mengajar dan lebih menjadi buruh pabrik. Hal ini karena gaji guru yang begitu rendah. Selain staf pengajar, masalah sarana belajar perlu diperhatikan agar proses belajar mengajar lebih berkualitas. Yang ketiga, penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Di bawah ini ada beberapa penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Salah satu penyebabnya rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah kurangnya efektifnya pendidikan di Indonesia. Misalnya tidak adanya sasaran ketika mengajar sehingga mengakibatkan peserta didik tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai proses pendidikannya. Masyarakat masih beranggap bahwa pendidikan atau sekolah yang lebih tinggi modal utama untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang diambil tidak sesuai bakat dan minat murid. Dan masih banyak staf pengajar yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. Hal tersebut menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan. Yang kedua, efisiensi pendidikan di Indonesia. Masalah efisiensi pendidikan di Indonesia yang sering terjadi yaitu mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pengajaran, dan kualitas staf pengajar. Di Indonesia, mahalnya biaya pendidikan masih sempat dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Walaupun harga pendidikan di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia diukur oleh standar dan kompetensi. Salah satunya Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Kadangkala standarisasi dan kompetensi ini memiliki bahaya yang tersembunyi, yaitu seperti hanya memikirkan bagaimana caranya agar mencapai standar pendidikan saja, sehingga lupa akan pendidikan efektif dan dapat digunakan. Sayang sekali, hal ini menjadi pendidikan seperti kehilangan makna dikarenakan terlalu menuntut standar kompetensi. Sekian dari saya, terima kasih.